Sebenarnya dalam hal ini para ulama tergantung latar belakang ilmunya. Kalau ilmunya ilmu fikih, standar khusyuknya itu berbeda dengan ilmu yang lain. Sebutlah misalnya ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf punya standar yang berbeda jauh dengan standar dalam ilmu fikih. Dalam ilmu fikih, orang dikatakan khusyuk itu adalah orang yang sholatnya tidak terlalu banyak bergerak. Orang yang tidak toleh kanan, toleh kiri. Tidak melihat ke atas kemana-kemana, tapi melihat ke arah tempat dia sujud. Tidak melakukan gerakan yang berulang-ulang dan sebagainya, itu yang dikatakan sebagai khusyuk. Karena suatu hari Rasulullah pernah menyebutkan begini, ketika ada orang sedang sholat tapi tangannya bergerak-gerak memainkan jenggotnya. Sambil sholat sambil main-main jenggot. Lalu Nabi mengatakan, "Lau khasya'a qalbu hadza la khasya'at jawarihuhu." Seandainya hati orang itu khusyuk, pasti khusyuk juga anggota tubuhnya. Tapi dalam hal ini Rasulullah tidak mengatakan orang itu batal sholatnya, hanya mengatakan oh dia itu tidak khusyuk ternyata. Nah, standar khusyuk di sini adalah main-mainkan jenggot itu tidak khusyuk. Jadi khusyuk itu apa? Khusyuk itu sholatnya anteng, tenang, tidak boleh bergerak berkali-kali, tidak boleh ngurusin hal-hal yang lain. Itu dalam ilmu fikih. Nanti dalam ilmu tasawuf lain lagi, mereka mungkin punya pemahaman khusyuk yang berbeda, yaitu kontemplasi, tidak ingat apa-apa, menghadirkan Allah dalam hati dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sekarang kita mau pakai yang mana? Mau pakai khusyuk dengan standar ilmu fikih, itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sah, sudah menggugurkan kewajiban. Atau mau pakai standar dari ilmu yang berbeda, yaitu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang banyak digunakan oleh para kalangan ulama yang levelnya sudah tinggi, yang mana mereka mengatakan teringat sesuatu saja di dalam sholat itu sudah dikatakan tidak khusyuk. Tentu kita sebagai orang awam tidak pada levelnya untuk menggunakan standar khusyuk yang setinggi itu. Khusyuk kita adalah yang penting secara fisik kita sudah menjalankan perintah Allah, tidak melakukan gerakan-gerakan di luar sholat yang kira-kira merusak sholat itu sendiri. Apakah lagi sholat kemudian kita teringat persoalan sehari-hari? Apakah ini dikatakan tidak khusyuk? Tergantung balik lagi kepada standar khusyuk kita. Kalau standar dalam ilmu fikih ini standarnya orang awam. Namanya juga kita manusia. Kita lagi sholat tiba-tiba kita teringat kunci yang tadi hilang itu. Tiba-tiba oh iya ada di dalam laci, oh iya ada di dapur dan sebagainya. Itu sangat-sangat manusiawi. Kalau dikatakan ini tidak khusyuk dan merusak sholat, kita tidak pernah sah mengerjakan sholat. Karena selalu datang pikiran-pikiran justru di tengah-tengah sholat. Ide-ide cemerlang itu kadang-kadang pada saat kita lagi sujud muncul idenya. Nah, kalau ini dikatakan tidak khusyuk yang dalam arti membatalkan sholat, tidak ada satupun di antara kita yang bisa sah sholatnya. Nah, makanya ketika kita lagi sholat, muncul pemikiran, muncul ide, muncul apa, teringat sesuatu dan sebagainya. Pertama itu manusiawi, yang kedua itu tidak membatalkan sholat. Hanya saja sebaiknya jangan terlalu terbawa dengan pikiran-pikiran itu. Ada beberapa tips yang Nabi ajarkan tapi tidak secara langsung, hanya kita mendapatkan hikmahnya. Kenapa setiap kali kita melakukan sholat wajib, ya sholat fardu 5 waktu, kita disunnahkan untuk misalnya ada sholat dulu sebagai semacam pemanasan. Ada sholat qobliyah. Bahkan kalau kita sholatnya di masjid, ada namanya tahiyatul masjid. Ini sebenarnya kalau kita lihat hikmahnya di antara selain dia juga sunnah, ini juga untuk semacam warming up, pemanasan. Jadi kita sudah sholat dulu ya sebagai pemanasan sehingga kita seolah-olah nanti begitu masuk sholat yang fardu, kita sudah siap secara fisik dan juga secara mental untuk tidak tiba-tiba masuk pemikiran-pemikiran yang kira-kira akan mengganggu. Jadi silahkan saja kalau pingin untuk mengulangi sholatnya silahkan, tapi kalau merasa sudah sah kok, sudah gugur kewajibannya, tidak diulangi pun tidak apa-apa juga.